Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, The Stoners dan semua. Saya sangat berbahagia sekali hari ini karena kita bisa kembali berkumpul, beribadah bersama sekalipun melalui online, tetapi itu tidak merubah kehadiran Tuhan. Ya, karena kita mencari Tuhan itu tulus, jadi nggak bergantung dari tempat, jadi hati kita yang Tuhan lihat. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur sebab Engkau sangat baik. Engkau telah mempertemukan kami kembali di ibadah online ini ya Tuhan. Dan kami pun tadi sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Dan kalau sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau berbicara kepada kami semua supaya apa yang kami dengar itu bisa menjadi rema di setiap kehidupan kami dan bisa kami terapkan di kehidupan kami. Kami berdoa supaya Engkau melancarkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua kabarnya luar biasa baiknya ya. Karena Tuhan beserta kita. Jadi dalam kondisi apapun kita tetap luar biasa baiknya. Puji Tuhan. Pembahasan kita hari ini adalah sabar menanti. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. Sabar menanti. Nah, sabar menanti apa sih yang menjadi penantian kita selama ini ya? Mungkin ada yang pingin punya motor ya, menantikan motor baru, atau mungkin ada yang menantikan punya HP baru, atau di musim seperti ini kita menantikan supaya semua kembali dipulihkan, kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga, bersama teman-teman kan. Kita buka di Ibrani 6 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, kita mau sedikit belajar tentang Abraham. Maksudnya kita belajar tentang iman dari Abraham karena Abraham ini adalah tokoh Alkitab yang dikatakan bapa dari segala orang beriman. Nah, apa yang menjadikan Abraham bapa segala orang beriman? Abraham ini adalah seorang hamba Tuhan yang ingin sekali punya anak gitu. Tapi istrinya Sarah mandul gitu. Tapi karena Tuhan telah berjanji dari keturunan Abraham lahir bangsa-bangsa yang besar. Nah, Abraham pegang itu. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Akan seperti debu pasir banyaknya gitu. Seperti bintang di langit. Wow, kenyataannya mandul tapi janji Tuhan apa? Keturunannya banyak, berserakan di seluruh dunia. Wow. Mungkin kalau kita manusia biasa kita berpikir, mana mungkin kan gitu. Tapi Abraham percaya dengan janji Tuhan tersebut. Dia yakini dan akhirnya apa? Lahirlah Ishak. Dan dari Ishak lahirlah bangsa-bangsa yang luar biasa. Ya. Itu karena apa? Dia menantikan janji Tuhan. Ya. Dia menantikan janji Tuhan itu, dia pegang janji itu, dan dia nantikan penantian itu dengan sabar. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menanti dengan sabar? Atau malah kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak menepati janjinya? Nah, jadi gini, setiap kita pasti punya yang namanya penantian, cita-cita atau goal ya, goal tersendiri dalam kehidupan kita. Kita pasti punya yang namanya penantian. Tapi kadang yaitu dia tadi, kita nggak sabar ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang dua hal bentuk kesabaran. Apa sajakah itu? Yang pertama, bentuk dari kesabaran itu adalah kesungguhan ya, kesungguhan. Mari kita buka di Ibrani 6 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, jadi kesungguhan itu adalah bentuk dari kesabaran, ya kan? Kesungguhan itu harus dari hati, ya. Kesungguhan itu nggak bisa kita buat-buat. Kalau tidak ada kesungguhan, berarti itu tidak ada kesabaran, ya. Ketidaksabaran itu
bentuk dari kita menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Tuhan itu kalau sudah janji pasti Tuhan tepati. Nah mungkin kita berpikir gini, Tuhan menjanjikan saya sesuatu hal yang besar untuk saya. Misalnya Tuhan menjanjikan kesuksesan untuk bisnis saya misalnya. Tapi mana bisnis saya masih seperti ini? Apakah Tuhan benar-benar menepati janjinya? Apa Tuhan mengingkari janji? Perkataan seperti itu, pemikiran seperti itu, perasaan seperti itu menghalangi pekerjaan Tuhan. Ibarat gini, Tuhan tuh lagi dalam proses pengerjaan gitu. Tapi kita tuh rasanya kayak, Tuhan bisa nggak sih gini? Nah kita kayak ibaratnya Tuhan lagi konsentrasi, kita malah ribut gitu, cerewet, ngeyel gitu, ngomel dan lain sebagainya. Ya, kalau kasarnya bacot gitu ya, ngebacot sama Tuhan gitu. Tuhan lagi kerja, kita malah ribut gitu, ganggu pekerjaan Tuhan. Nah, jadi jangan kita salahkan Tuhan. Jadi kadang mungkin beberapa dari kita merasa bahwa Tuhan itu berkat yang Tuhan janjikan bagi kita, atau penantian atau pencapaian yang Tuhan sudah janjikan terus nggak nyampe ke kita. Mungkin kadang kita merasa marah ya, atau kecewa. Padahal kita sendiri yang ngalangin itu gitu loh. Sebenarnya Tuhan sudah kabulkan, Tuhan sudah ini, cuman lagi OTW, on the way gitu ya kan. Bless is on the way gitu. Berkat sedang dalam perjalanan gitu. Cuman kita halang-halangi dengan apa? Yaitu dia tadi, ketidaksabaran itu. Yang kedua adalah jangan malas. Nah, maju lagi di Ibrani 6 ayat 12. Kalau tadi Ibrani 6 ayat 11, sekarang Ibrani 6 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Nah, malas. Lamban di sini dikatakan malas ya. Artinya malas, lamban, geraknya lambat. Nah, kalau diartikan malas, malas ini artinya apa? Malas itu bisa kita artikan sebagai meremehkan, ya. Jadi kalau kita malas-malesan, ya, kita nggak ada, ya itu dia kesungguhan, excited itu nggak ada. Gini, Tuhan nggak usah ditagih, tapi kita juga harus menunjukkan gairah bahwa Tuhan telah mengabulkan apa yang kita minta. Karena firman Tuhan yang lain mengatakan apabila kamu berdoa, yakin dan percaya kamu telah menerimanya. Jadi gimana sih kalau kita sudah menerima apa yang kita mau? Pasti kita kan senang sekali gitu kan. Merasa puas gitu, merasa bersyukur luar biasa. Nah itu dia. Jadi kalau dalam penantiannya itu ya kita harus punya sikap yang sama seperti kita sudah mendapatkannya, yaitu excited, berbahagia, bersukacita kan gitu. Makanya firman Tuhan selalu katakan supaya kita bersuka cita, karena ya ada hubungannya dengan itu. Kalau kita berdoa, kita yakin dan percaya kita sudah menerimanya. Sabar dalam penantian kita itu bentuknya tuh apa? Jangan malas, yaitu tidak meremehkan ya. Malas itu meremehkannya. Kalau kita meremehkan janji Tuhan, ingat, Tuhan itu nggak pernah ingkar janji ya. Kita harus tahu Tuhan itu nggak pernah ingkar janji. Tuhan tidak dipengaruhi oleh apapun. Janji Tuhan tidak pernah terpengaruh oleh apapun. Hanya satu. Janji Tuhan itu yang buat susah nyampe ke kita, itu dari kitanya sendiri gitu loh. Tuhan waktu berjanji kepada Abraham, Tuhan sampai bersumpah demi dirinya sendiri. Sebagai bentuk kesungguhan Tuhan berjanji kepada Abraham. Sebagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham, sedemikian juga Tuhan berjanji sama kita. Jadi sebenarnya apapun yang Tuhan janjikan, itu pasti Tuhan tepati. Ya, kita tanam ini bersama-sama. Apapun yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan tepati. Ya, oleh sebab itu kita harus sabar dalam menanti apa yang Tuhan janjikan. Begitu. Jadi kita semua sudah mengerti, kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah apa yang Tuhan janjikan, kita nantikan dengan sabar. Karena apa yang Tuhan janjikan hanya sedang menunggu waktu Tuhan untuk dinyatakan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya yakin, percaya kita semua sangat diberkati oleh kebenaran firman ini. Dan sebelum kita menutup ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur sebab Engkau baik.
Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Sebab berkat firman-Mu telah kami terima hari ini. Bagaimana kami harus sabar dalam penantian. Sabar seperti Abraham yang menantikan janji-Mu kepadanya mengenai keturunannya akan lahir bangsa-bangsa yang luar biasa. Begitu juga dengan kami. Kami percaya sebagaimana Engkau berjanji kepada Abraham, sedemikian juga Engkau berjanji kepada kami semua ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu meminta supaya Engkau memberikan hati yang sabar dalam setiap diri kami. Supaya apapun yang kami nantikan, apapun yang menjadi janji-Mu, kami dapat menantinya dengan sabar. Bagaimana kami memiliki kesungguhan dan tidak malas, tidak meremehkan janji-Mu. Karena Engkau Allah yang selalu menepati janjinya ya Tuhan. Kami berdoa supaya virus ini juga cepat berlalu, supaya segala sektor dapat kembali pulih seperti biasa, bahkan dipulihkan semakin lebih baik dari ekonomi, pendidikan sampai kegiatan ibadah. Engkau pulihkan semua. Hamba-Mu menyerahkan semua anak-anak muda, baik the stoners maupun semua orang yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sedikit pengumuman, ibadah hari Minggu seperti biasa di channel ini jam 9.30 pagi. Dan ibadah Cornerstone setiap hari Rabu jam 8 malam di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, komen juga. Share ke teman-teman atau ke saudara yang membutuhkan asupan rohani. Karena kalau kita nggak makan sehari aja, nggak makan sehari. Kita kadang lupa breakfast aja, kita udah lemes banget ya. Nah ini bayangkan kalau kita seminggu sekali baru menerima asupan rohani. Apa nggak lemes itu iman ya kan? Nah saatnya kita bagikan video ini. Ya dengan begitu asupan rohani kita tercukupi. Sehingga kita memiliki iman yang kuat, iman yang teguh dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you next week. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah